Selamat datang di channel Trading for Better Life. IHSG hari ini ditutup turun 0,21% ke angka 7.112. Dan di video ini saya coba menganalisis beberapa saham yang hari ini terlihat masih berhasil naik dan rebound dari supportnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini naik 5% lebih ke harga 1.375. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Akra masih bisa bertahan dan rebound dari support terdekat di harga 1.300. Jadi belum sempat turun menyentuh atau mendekati support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.235. Jadi secara tren Akra saat ini masih bagus trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di harga 1.400. Tapi secara tren bisa kita lihat Akra saat ini untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD sempat bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dan asing terlihat hari ini juga masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun hari ini naik 5% lebih, tetap menurut saya harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten di 1.400. Apabila minggu ini Akra masih gagal break harga 1.400, berarti Akra masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di 1.300 ini. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil beli di sekitar harga 1.300, bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila terlihat masih gagal break harga 1.400. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan jika kita perhatikan, Medco hari ini malah masih bergerak turun. Jadi beda dengan Akra yang naik lumayan tinggi, Medco hari ini malah turun di bawah atau menyentuh support di harga 900. Dan untuk support berikutnya masih di harga 850 dan garis EMA 50 di harga 815. Jadi Medco menurut saya masih bisa dipantau untuk tunggu di sekitar daerah supportnya. Apabila masih bisa rebound dari support saat ini di harga 900 atau di harga 850 masih bisa entry. Tapi saat ini wait and see dulu. Jadi Akra sudah berhasil rebound dan secara tren masih bagus. Sedangkan Medco saat ini memang masih lanjut turun tapi menurut saya layak masuk watchlist. ADMR juga bisa kita lihat. Dalam beberapa minggu ini memang terlihat sideways, tapi jika kita perhatikan mencoba untuk break harga resisten psikologis di 2000 gagal break, tapi setiap kali turun mengetes support EMA 50 150 bisa kita lihat masih bisa rebound. Jadi sebelumnya sempat turun ke garis EMA 50 150, tanggal 22 berhasil rebound. Keesokan harinya mencoba untuk naik kembali mengetes resisten 2000, masih gagal break, turun kembali dan saat ini masih berhasil bertahan atau rebound. Jadi hari ini ADMR masih naik 4% lebih ke harga 1.825. Dan untuk support EMA 50 150 saat ini di sekitar angka 1.750 sampai 1.765. Jadi selama masih kuat di kedua garis EMA ini, ADMR trennya masih oke. Jadi masih layak untuk di hold. Dan untuk target take profit jangka pendek memang masih di sekitar harga 2.000. Karena setiap kali mencoba break apabila masih gagal break, ADMR trennya masih akan bergerak sideways. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila harga 2000 ternyata terlewati dalam 1 minggu ke depan, maka harga 2000 akan berubah menjadi support kuat dan ADMR akan lanjut bergerak trend. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing hari ini juga terlihat masih masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir jika kita lihat asing masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ADMR 1 minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk bergerak dan meraih harga 1.750 sampai harga 2.000. Jadi apabila teman-teman belum entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 1.800 sampai garis EMA 150 untuk entry-nya. Dan target take profit tetap di sekitar harga 2.000 apabila memang masih gagal break. Selanjutnya ADMR SMRA bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 650. Untuk SMRA
Saat ini memang tren sudah mulai melemah karena sudah turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini di harga 670, tapi sekarang masih bertahan di atas support EMA 50. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi hari ini kembali bergerak naik. Jadi support di EMA 50 di harga 640 belum terkonfirmasi break. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini memang sudah mulai bergerak turun. Jadi sektor properti hari ini memang rata-rata bergerak naik. Cuma ada yang masih berada di sekitar supportnya. Nanti akan coba saya bahas sekilas, tapi sekarang kita coba lihat dulu untuk broker summary. Kenaikan 2% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk SMRA tetap menurut saya harus hati-hati karena syarat tren sudah mulai melemah. Apabila minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break, SMRA masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi bisa saja ini hanya rebound sementara, setelah mencoba break masih gagal break, ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Sama seperti di sini, turun ke garis EMA 150 berhasil rebound, keesokan hari ini mencoba untuk naik di atas harga 700 masih gagal break dan malah melanjutkan penurunan karena syarat tren sudah mulai melemah. Jadi SMRA harus hati-hati. Dan bisa kita lihat P1 hari ini juga naik, tapi masih bertahan di garis EMA 150. Dan di atasnya sudah ada garis EMA 50 di harga 488 yang merupakan resisten. Jadi support di EMA 150 saat ini di sekitar harga 484. Garis EMA 50 masih berupa resisten. Hari ini bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat penutupan masih berada di bawah support di bawah garis EMA 50 ini. Tapi tetap menarik untuk dipantau karena apabila satu minggu ke depan P1 berhasil naik di atas garis EMA 50, maka trennya akan membaik. Dan ada potensi lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 500. Dan P1 masih bisa di hold selama support di EMA 150 ini tidak terlewati. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat memang masih ada sedikit distribusi, dan asing juga masih terus distribusi saham P1 ini. Jadi untuk P1 sebaiknya wait and see dulu. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Karena apabila ternyata minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break, saya lihat P1 juga ada potensi untuk mulai bergerak downtrend apabila support di EMA 150 terlewati. Dan untuk CTRA kemarin baru saya analisa karena menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat CTRA hari ini berhasil rebound dari support di harga 1000. Dan ada potensi kembali naik mengetes harga 1050. Dan kemarin juga beberapa hari yang lalu saya juga analisa BSDE. Terlihat saat ini juga masih bertahan di garis EMA 50. Jadi polanya hampir mirip dengan P1. Bisa wait and see dulu. Paling aman apabila berhasil naik di atas garis EMA 150. Saat ini di 950 baru kita ikuti entry. Dengan target jangka pendek di 980 sampai harga 1000. Tapi saat ini BSDE maupun P1 masih bisa di hold karena masih berada di atas support EMA-nya. Tapi hati-hati apabila garis EMA ini terlewati, kedua saham ini akan mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.